Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saroh, kelas A31 NIM 22811313506, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, melaksanakan tugas ke-14 mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah dengan topik belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Kenapa belajar orang dewasa ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Ada dua alasan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat, lifelong education, mulai dari ayunan sampai mati. Tidak ada batasan usia, sampai kapanpun tetap harus belajar. Dan yang kedua adalah bahwa pendidikan itu adalah sifatnya berkelanjutan atau continuing education. Prosesnya itu mulai dari bayi, anak, dewasa, sampai tua, dan sampai mati. Ini semua membutuhkan metode dan sumber belajar. Lifelong education dan continuing education merupakan dua landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya apa? Pendidikan yang di dalamnya itu terdapat proses belajar itu tidak berhenti di satu usia. Hanya umur 24 tahun saja, selanjutnya tidak bisa melanjutkan, tidak, tapi harus berkelanjutan dari mulai kandungan sampai akhir hayat secara terus menerus, bersambung dari jenjang yang lebih kecil kepada jenjang berikutnya dan seterusnya. Maka sebagai pendidik itu mempunyai tugas untuk menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan dalam 5 jenis. Satu adalah belajar yang berkelanjutan, mulai dari jenjang SMP ke jenjang yang SMA, terus ke perguruan tinggi, atau mengikuti kursus atau pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar atau organisasi tertentu, sehingga mereka pendidikannya tidak berhenti segitu saja, tapi harus terus berlanjut. Yang kedua adalah jenisnya belajar sebagai pembaharuan. Artinya apa? Dalam setiap mereka dalam kehidupannya akan mengalami namanya adaptasi dalam suatu dunia kerja, sepertinya seperti itu. Terus mereka akan memperoleh ilmu yang sesuai dengan yang saat itu dibutuhkan dalam pabrik, yaitu ilmu praktis dan terapan yang mereka peroleh dalam pelatihan-pelatihan semacam itu. Yang ketiga adalah belajar untuk pengkaderan. Mereka dikader untuk menjadi apa? Melalui pelatihan atau seminar-seminar yang diselenggarakan oleh organisasi atau masyarakat sekitar, atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa dijadikan sebagai kader apa. Yang keempat adalah belajar populer. Ini ilmu yang sedang update, umpamanya sekarang banyak diselenggarakan ilmu cara menggunakan medsos bagi para yang gaptek semacam itu untuk bisa menggunakan media yang mereka saat itu punya menjadi sebagai ladang cuan. Yang berikutnya adalah yang kelima, belajar kehidupan berkeluarga. Orang dewasa mereka akan membentuk suatu ikatan yang lebih lanjut sebagai pemenuhan kebutuhannya, yaitu berkeluarga. Menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa itu mempunyai sifat yang pertama adalah religion, bahwa materi yang disampaikan itu bisa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kehidupan yang lebih tenang dan mereka lebih terarah dalam hidupnya.
Yang kedua, harus bersifat application. Artinya apa? Materi yang disampaikan itu dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari tanpa membutuhkan teori yang lama-lama, seperti itu. Dan yang ketiga itu harus bersifat integration. Artinya apa? Materi ini bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah mereka tekuni. Bagaimana cara belajar orang dewasa? 1. Harus praktis, artinya cepat, tidak butuh waktu yang lama. Yang kedua adalah ekonomis, tidak membutuhkan banyak biaya. Irit. Yang ketiga adalah harus metodis dengan metode yang mudah dipahami. Terus yang keempat adalah realistis sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.